Video kali ini kita akan bahas mengenai limit tahingga tipe pertama. Bentuknya seperti ini. Baik, kita akan bahas nomor 1. Limit X menuju tahingga untuk fungsi pecahan seperti ini. Ya. X menuju tahingga. Jika tahingga kita masukkan menggantikan X, akan seperti ini. Tahingga dikuadratkan, 5 dikali tahingga dikurangi 2, lalu 3 dikali tahingga dikuadratkan tambah 1. Tahingga dikuadratkan itu tahingga, 5 kali tahingga juga tahingga, tahingga dikurangi 2 tetap tahingga. Karena tahingga itu adalah konsep bilangan yang sangat besar sekali. Sehingga dikurangi 2 tetap tahingga. Ditambah 1 tetap tahingga. Sehingga hasil akhirnya adalah tahingga dibagi tahingga. Bentuk ini termasuk bentuk tak tentu. Ya, bentuk tak tentu. Nanti ada bentuk tak tentu itu 0 per 0. Tahingga per tahingga. Tahingga dikurangi tahingga. Itu pun bentuk tak tentu. Untuk itu, kita harus melakukan manipulasi aljabar terlebih dahulu. Konsepnya sangat sederhana, yaitu bagi semua dengan pangkat tertinggi. Baik, kita aplikasikan sekarang. Di awal kita detil dulu, nanti soal-soal selanjutnya akan lebih ringkas langkah-langkahnya. X kuadrat tambah 5X min 2. Bagian pembilang itu yang atas, kita bagi dengan X kuadrat semuanya. Boleh? Boleh. Asalkan penyebut pun sama, dibagi semuanya. Dalam perbandingan dalam matematika, pecahan begini boleh. Kita boleh mengalihkan dengan bilangan apapun yang atas, asalkan yang bawah pun diperlakukan sama. Kita kalikan juga yang sama. Atau kita boleh bagi yang atas, asalkan yang bawah pun dibagi dengan bilangan yang sama. Di atas kita bagi dengan pangkat tertingginya yaitu 2. Boleh? Boleh. Ini dibagi X pangkat 2 boleh. Asalkan ini pun dibagi X pangkat 2, ini pun dibagi X pangkat 2, dan seterusnya. Ini dibagi X pangkat 2, ini dibagi X pangkat 2. Ini langkah yang diperbolehkan. X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 itu 1. Yang ini X-nya berkurang, ya, jadi tinggal 1 lagi di bawah. Yang ini tetap nggak ada yang bisa disederhanakan, berarti tetap begini. Ini bisa disederhanakan, X kuadrat dibagi X kuadrat adalah 1, sehingga sisanya adalah 3. Yang ini tidak bisa disederhanakan, udah cukup demikian. Baru kemudian kita masukkan tahingga menggantikan X. X di sini dibagi menjadi tahingga, X kuadrat juga ini tahingga, dan X kuadrat di sini tahingga. Nah, di sini untungnya kita tahu bahwa 5 dibagi tahingga itu 0, 2 dibagi tahingga itu 0, dan 1 dibagi tahingga pun 0. Sehingga jawaban kita adalah 1/3, seperti itu. 5 dibagi tahingga, bilangan apapun dibagi tahingga itu 0. Ya, ilustrasi sederhananya, saya punya kue, lalu datang 2 orang. Saya bagi 2, maka masing-masing dapat setengah. Kemudian datang 4. Saya bagi lagi kan? Pasti semuanya semakin kecil. Ternyata yang datang 100 orang. Kue yang sama saya bagikan ke 100 orang. Jadi saya potong 100. Pasti semuanya lebih kecil. Datang 1000 orang. Waduh, kuenya udah habis itu. Kecil-kecil banget. Nah, ini datang tahingga orang. Maka semua orang itu secuil, ya. Jadi dianggap 0. Dianggap tidak ada, karena bayangkan aja satu kue dibagi terus sampai tahingga. Itu makanya bagian-bagiannya akan menjadi kecil mendekati 0. Sehingga bilangan apapun dibagi tahingga itu pasti 0. Baik, sehingga dari sini langkah panjang ini kita mengerti, lihat polanya bahwa yang tersisa ternyata hanya pangkat tertinggi saja. Lihat di sini pangkat tertingginya 2, di sini 2. Maka yang tersisa tinggal ini aja, 1 dan 3. Begitu. Kenapa? Karena yang pangkat rendah pasti menghasilkan pembagi tahingga. Atau yang pangkat rendah pasti menjadi 0.
Demikian. Yuk kita terapkan ke nomor 2. Ingat, yang tersisa hanya pangkat tertinggi. Berapa pangkat tertingginya? Dari semua yang ada di sini, pangkat tertinggi adalah X pangkat 3. Sehingga yang survive hanya ini. Hanya 5, hanya 6. Karena yang lainnya 0. Begitu. Hanya 5. Ini jadi 0, ini jadi 0, ini jadi 0. Ini jadi 0, ini jadi 0. Sehingga jawabannya adalah 5/6. Begitu. Nomor 3, silakan dicoba dulu. Mana yang survive, mana yang tidak 0. Yang tersisa hanya pangkat tertinggi. Di antara semuanya, pangkat tertingginya berapa? X pangkat 3. Berarti yang survive hanya ini. Yang ini lebih kecil dari X pangkat 3, berarti 0. Ya, ini 0, ini 0. Berarti di atas 0, tidak ada yang selamat. Yang ini hanya angka 8 yang selamat, yang ini 0 semua. Sehingga 0 dibagi 8, 0. Bilangan berapapun, 0 dibagi bilangan berapapun, hasilnya adalah 0. Ilustrasinya sederhana. Misalkan saya punya 2 kue, datang 2 orang, maka masing-masing akan mendapatkan 1 kue. Tapi saya tidak memiliki kue sekarang. Saya tidak memiliki kue, lalu datang 2 orang, maka tidak ada yang kebagian. Artinya saya tidak punya kue, datang 8 orang, maka semuanya tidak kebagian, karena saya memang nggak punya. Jadi 0 dibagi berapapun hasilnya 0, tidak akan kebagian, karena modalnya juga 0. Itu ilustrasinya. Yuk nomor 4, silakan coba. Cocokkan. Yang tersisa hanya pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya adalah dari semua ya, X pangkat 3. Sehingga ini selamat, ini 0. Ini 0. Semuanya 0 di sini. Kenapa? Karena lebih rendah dari X pangkat 3. Sehingga 7/0. 7 dibagi 0 adalah tak hingga. Begitu. Ya, jadi ada tadi bilangan dibagi tak hingga itu 0. Tapi kalau bilangan dibagi 0 itu tak hingga. Demikian. Nomor 5, ini konsepnya tetap, yang tersisa hanya pangkat tertinggi saja. Namun kendalanya adalah di sini akar, di sini tidak, sehingga tidak bisa langsung kita bandingkan karena dua hal yang berbeda. Namun di kelas 10 kita tahu ya bahwa akar itu sebetulnya pangkat setengah, sehingga apapun pangkatnya ini dibagi 2. Pangkat sebenarnya adalah tinggal pangkat ini dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. Sehingga sebetulnya adalah ini pangkat 1 tertingginya, di bawah pun pangkat 1. Cuman karena dalam akar, jadi X pangkat 2. Hanya tampilan saja. Sebetulnya sejatinya adalah pangkat 1. X kuadrat ditarik akar, hasilnya kan X pangkat 1. Baik, kita simak dulu ya. Seperti ini. Coba kalau kita bagi X, yang atas, yang bawah pun dibagi X. Cuman, karena di sini, di luar, kemudian kalau kita mau masukkan ke dalam akar, kita masukkan ke dalam akar, maka ini harus dikuadratkan dulu. Sehingga begini, 7X kuadrat dibagi X kuadrat, 2X dibagi X kuadrat, dan 6 pun dibagi X kuadrat. Sehingga ini 7, dan ini 0 semua. Ini 3, dan ini 0. Sehingga hasil akhirnya adalah 3 per akar 7. Atau 3/7 akar 7. Kalau kita rasionalkan penyebut ya, gampang ini. Akar 7 kan, akarnya aja hilangkan, jadi 3/7. Cuman akar 7-nya ditulis ulang di sini. Jadi 3/7 akar 7. Nomor 6, ya kita terapkan. Yang tersisa hanya pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi berapa? X kuadrat. Emang ini berapa? Ini sebetulnya X pangkat 1. Begitu kan? Berarti ini 0, ini 0, ini 0. Hanya yang selamat hanya ini. 1. Yang ini 0, ini 0. 1 dibagi 0, tak hingga. Nomor 7, silakan dicoba. Kita cocokkan jawabannya. Mana pangkat tertingginya? Kita cek yang ini.
4 dibagi 2, 2. Di sini 2. Oh, berarti sama ya. Berarti sama-sama selamat ini. Yang ini 0, ini 0. Jadi yang selamat adalah di atas 4, di bawah akar 3. Rasionalkan penyebut 4/3. Tulis lagi di sini akar 3. Demikian. Nomor 8, silakan coba. Cocokkan jawabannya. Yang tersisa hanya pangkat tertinggi. Ini pangkat sebenarnya berapa? Bagi 2. Ini sebetulnya pangkat 3. Sedangkan di sini tertingginya pangkat 2. Berarti ini tidak selamat, ini tidak selamat, ini tidak selamat karena lebih kecil dari 3. Yang selamat hanya ini. Berarti akar 4 dibagi 0. Bilangan dibagi 0 selalu tak hingga. 9, silakan. Untuk 9, karena semuanya akar, kita tidak perlu melacak ini. Udah kelihatan kan? Karena semuanya dalam akar. Tinggal dilihat aja ini besar mana. Besar 6 gitu. Karena dua-duanya dalam akar gitu. Jadi tidak harus ini sebenarnya ini pangkat 3, ini sebenarnya pangkat 2. Karena sama dalam akar, langsung aja. Ini tinggi berarti. Berarti yang selamat hanya yang di atas. Akar 1. Akar 1 ini. Ya. Akar 1 dibagi 0 adalah tak hingga. Maaf, ini bukan 6 ya. Ini 1 kan. Jadi akar 1 dibagi 0 tak hingga. Nomor 10. Tersisanya pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya kan ini sama ya. Berarti selamat dua-duanya. Jadi akar 1 per akar 2. Jadi 1 per akar 2. 1 per 2 akar 2. Itu jawabannya. Silakan disimak, di pause dulu latihannya. Ya, dikerjakan. Kemudian tulis di komentar. Ya, di komen di bawah. Silakan tuliskan jawabannya.